Kali ini saya akan membagi sedikit info, semoga bermanfaat buat teman-teman. Cara membuat SKCK yang teman-teman bisa ikuti kayak gitu ya teman-teman. Oke. Pertama-tama kita bahas apa sih SKCK itu. Nah, SKCK itu adalah kepanjangan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah tahu semua itu apa arti dari SKCK. Jadi surat ini berisikan catatan perilaku baik seseorang secara hukum, kayak gitu ya teman-teman ya. SKCK itu dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi ya, seperti melamar pekerjaan, melanjutkan sekolah, dan lain-lain. Sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2014, cara membuat SKCK cukup mudah dan diterbitkan oleh lembaga berwenang, yakni Kepolisian Republik Indonesia melalui Polsek atau kepolisian sektor, Polres, kepolisian resor, atau Polda, polisi daerah setempat. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi SKCK ini memiliki masa berlaku sampai dengan 6 bulan sejak masa diterbitkan. Diingat-ingat ya teman-teman ya, masa berlaku SKCK ini cuma 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan nanti masa berlakunya habis, teman-teman nanti diperpanjang lagi kayak gitu ya. Terus untuk pembuatan SKCK baru itu dikenakan biaya sebesar Rp cuma 30.000. Itu di luar dari biaya pembuatan dokumen sidik jari kayak gitu teman-teman ya. Ini sekedar saya membaca, semoga saja teman-teman yang sedang kebingungan cara membuat SKCK kayak apa sih, setelah lihat video saya jadi tahu kayak gitu ya. Semoga bermanfaat kayak gitu teman-teman ya. Terus apa sih fungsi SKCK? Jadi SKCK itu punya sederet fungsi yang bermanfaat dan oleh karenanya penting untuk diketahui fungsi-fungsi tersebut sebelum teman-teman ini membuat atau memahami cara membuat SKCK kayak gitu ya. Fungsi SKCK yang dibuat di Polsek ini kita bahas satu-satu. Jadi kita bahas untuk fungsi SKCK yang dibuat di Polsek. Itu salah satunya melamar pekerjaan swasta di tingkat kecamatan. Itu kita cukup di Polsek membuat SKCK-nya. Terus 2, pencalonan kepala desa. Yang ketiga, pencalonan sekretaris desa dan aparatur desa. 4, pindah alamat. 5, melanjutkan pendidikan lingkup kecamatan. Yang keenam, keperluan lain di tingkat kecamatan. Itu cukup dengan SKCK Polsek kayak gitu teman-teman ya, yang saya sebutkan 6 poin tadi di atas. Terus untuk fungsi SKCK yang dibuat di Polres itu salah satu fungsinya untuk pencalonan anggota legislatif tingkat kabupaten atau kota, ini membuatnya di Polres. Terus yang kedua, melamar sebagai PNS atau pegawai negeri sipil atau ASN ya, itu Polres ya, pakainya SKCK Polres. Terus ketiga, melamar sebagai anggota TNI atau Polri. 4, pencalonan pejabat publik. 5, kepemilikan senjata api. 6, melamar pekerjaan swasta di tingkat kabupaten atau kota. 7, pencalonan kepala daerah tingkat kabupaten atau kota. 8, pas Bandara Soekarno-Hatta. 9, melanjutkan pendidikan kedinasan dan di luar kabupaten atau kota. 10, calon penerima penghargaan. 11, keperluan lain di tingkat kabupaten. 12, melamar pekerjaan BUMN di tingkat kabupaten atau kota. Ini ada 12 poin untuk pembuatan SKCK yang di Polres ya, kayak gitu teman-temannya ada. Terus ini satu lagi fungsi SKCK yang dibuat di Polda atau kepolisian daerah. Yang pertama itu melamar pekerjaan
swasta di tingkat provinsi dan nasional. Terus yang kedua, warga negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri atau ke luar negeri. Kayak gitu, itu pakainya SKCK Polda ya. Kayak gitu. Terus yang ketiga, menjadi notaris. Yang keempat, pencalonan pejabat publik. Yang kelima, melanjutkan pendidikan di lain provinsi. Terus yang keenam, pencalonan anggota legislatif tingkat provinsi. Yang ketujuh, pencalonan kepala daerah tingkat provinsi. Yang kedelapan, adopsi anak bagi pemohon warga negara Indonesia. Yang kesembilan, persyaratan administrasi sebagai tenaga ahli anggota legislatif. Yang kesepuluh, pencalonan pejabat publik tingkat provinsi dan nasional. Yang 11, memperoleh visa bagi warga negara Indonesia yang akan ke luar negeri. 12, memperoleh paspor bagi warga negara Indonesia atau WNI. 13, keperluan lain di tingkat provinsi. 14, melamar pekerjaan BUMN di tingkat provinsi dan nasional. Itu jadi SKCK yang dibuat di Polda, itu teman-teman ya. Terus ada lagi ini terakhir, fungsi SKCK yang dibuat di Mabes Polri. Nomor 1, pencalonan presiden dan wakil presiden. 2, pencalonan anggota wakil legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintahan tingkat pusat. Yang ketiga, penerbitan visa. Yang keempat, izin tinggal tetap di luar negeri, permanen residen ya, bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kayak gitu teman-teman. 5, naturalisasi kewarganegaraan. 6, adopsi anak bagi pemohon WNA ya, warga negara asing. 7, melanjutkan pendidikan di luar negeri. 8, persyaratan administrasi untuk mendapatkan KK dan KTP bagi warga negara asing atau WNA. 9, airport pass card bagi warga negara asing atau WNA. 10, melamar pekerjaan di Indonesia bagi warga negara asing. 11, pertukaran pelajar ke luar negeri bagi warga negara Indonesia. 12, pekerja di luar negeri bagi warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan warga negara asing atau WNA. 13, keperluan lain di tingkat nasional dan internasional. Oke teman-teman, jadi tadi sudah saya sebutkan semua untuk fungsi-fungsi SKCK yang dari setara Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri, kayak gitu teman-teman ya. Semoga info dari saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk syarat-syaratnya, syarat-syarat untuk membuat SKCK teman-teman, dalam cara membuat SKCK ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan ya. Di antaranya yakni terkait persyaratan administrasi yang terdiri dari data diri sampai dengan dokumen sidik jari. Untuk lebih jelasnya simak persyaratan membuat SKCK bagi untuk lebih jelasnya simak persyaratan membuat SKCK baru bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing di bawah. Ini saya sebutkan ya, saya bacakan itu teman-teman ya. Syarat membuat SKCK baru. Berikut ini syarat membuat SKCK baru untuk warga negara Indonesia. 1, fotokopi KTP atau SIM. 2, fotokopi kartu keluarga. 3, fotokopi akta kelahiran. 4, pas foto terbaru ya, ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar. 5, formulir pendaftaran SKCK yang disediakan di kantor polisi. 6, dokumen sidik jari. Ini untuk persyaratan ya, untuk persyaratan membuat SKCK baru. Terus untuk cara membuat SKCK terbagi menjadi 2 bagian ya teman-teman ya. Ada pembuatan SKCK secara offline dan online kayak gitu teman-teman ya. Supaya teman-teman tidak bingung, ini ada langkah-langkahnya. Ya, jadi untuk pembuatan SKCK offline ya,
pembuatan SKCK secara offline itu memakan waktu kurang lebih 30 menit di luar antrian dan pembuatan sidik jari. Bagi teman-teman yang ingin membuat SKCK secara offline, berikut langkah-langkahnya saya bacakan ya. Kunjungi Polsek atau Polda atau Polres atau Mabes Polri sesuai dengan keperluan SKCK yang teman-teman perlukan, kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman ya. Terus yang kedua, isi formulir ke bagian loket pendaftaran. Yang ketiga, lakukan pembuatan dokumen sidik jari. Yang keempat, jika sudah, serahkan dokumen persyaratan ke bagian pembuatan SKCK. Yang kelima, petugas akan mengecek kelengkapan persyaratan SKCK. Pastikan untuk tidak melewatkan satupun ya persyaratan yang ada, kayak gitu teman-teman ya. Siapkan uang penerbitan SKCK sebesar Rp30.000 ya. Aslinya murah teman-teman ya, murah. Kalau tahu alurnya, datang langsung saja ke kantor polisi, kayak gitu teman-teman ya. Nomor 7, tunggu sebentar sampai nama Anda dipanggil untuk mengambil SKCK yang sudah jadi. Perlu teman-teman ingat, lama atau tidaknya cara membuat SKCK bergantung pada jumlah antrian yang ada ya. Jadi tetap harus bersabar. Kalau pas ramai ya mungkin agak memakan waktu juga ya. Jadi harap dimaklumi, tergantung faktor di lapangan kayak apa gitu teman ya. Terus jam kerja untuk pembuatan SKCK itu jam 8 sampai jam 3 sore. Itu untuk pembuatan SKCK secara offline. Dan untuk pembuatan SKCK secara online, ini saya bacakan juga persyaratannya. 1, buka situs. Nanti saya tulis ya di atas ini. Buka situs skck.polri.go.id. Buka situs skck.polri.go.id. Terus nomor 2, klik menu, pilih form pendaftaran. Nomor 3, isi formulir data diri dengan lengkap. Nomor 4, pada bagian Satwil, klik pilihan jenis keperluan pembuatan SKCK sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terus 5, unggah foto teman-teman. Nomor 6, unggah hasil scan sidik jari dan dokumen lainnya. Nomor 7, teman-teman akan mendapatkan bukti ya, akan mendapatkan bukti pendaftaran dan nomor resi pembayaran yang dibayarkan melalui BRI. Nomor 8, ambil SKCK di Polsek atau Polres atau Polda dengan membawa bukti pendaftaran dan bukti pembayaran, kayak gitu teman-teman ya. Dan perlu teman-teman ingat, ini meskipun cara membuat SKCK bisa dilakukan secara online, namun teman-teman tetap harus ya, perlu pergi ke Polres untuk melakukan pembuatan dokumen sidik jari dan pengambilan SKCK yang sudah jadi. Oke teman-teman, kurang lebih kayak gitu video untuk tentang pembuatan SKCK yang baru secara online dan offline. Dan semoga teman-teman setelah melihat video saya tahu alurnya dan sudah tidak bingung lagi untuk membuat SKCK, kayak gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya proses untuk pembuatan SKCK itu sebenarnya prosesnya mudah dan tidak ribet. Oke teman-teman, sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam dari Ari Londo.